Wih, enak Pak, itu Pak. Wah, lah gede Pak. Pergi belajar ke kota santri, julukan lain dari kota Pasuruan. Kembali lagi di jejak anak negeri. Ayo Rek, kita seru-seruan. Kali ini, ikan akan aku olah menjadi ikan penyet sambal mangrove dengan bahan yang sangat sederhana. Jajanan yang jadi favorit yaitu siomay. Siomay udang itu ya. Aduh. Karena alam memberikan banyak manfaat. Alam memang selalu memberikan banyak manfaat. Seperti hutan mangrove bagi kehidupan. Selain dapat mencegah erosi dan abrasi, hutan ini terdapat flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Jadi untuk menuju tempat ikan payuh yang banyak, kita harus menaiki perahu menyusuri muara di sepanjang hutan mangrove ini. Wah, pemandangannya tak kalah menakjubkan. Selain itu, ternyata mangrove juga memiliki buah loh yang bisa dikonsumsi dan dijadikan olahan. Nah, ikut Sang. Aku tak ngoleh buah mangrove ya. Aku tak ngoleh masih ya. Ibu kali kula nggih. Nonton Ibu. Sisian ya, Pep. Kali ini aku akan cari ikan menggunakan jaring. Selain nggak perlu menunggu lama, bisa juga dapat beberapa ikan dalam sekali tarik. Wah, ini sepertinya ada ikannya nih. Takut Pak. Wih, enak Pak, itu Pak. Wah, lah gede Pak. Wih, pas Pak. Yeay, dapet ikan mujair. Nama ikan mujair sendiri diambil dari penemunya loh, Mbah Mujair. Nah, jadi hutan mangrove itu selain untuk menjaga keberlangsungan ekosistem perairan antara laut, pantai, dan juga darat, ini juga sebagai sumber pangan dari masyarakat sini. Karena di situ ternyata banyak ikannya ya Pak ya. Wah, mantap Pak. Ya wis Pak lagi Pak. Selain pohonnya, ternyata bagian lain dari mangrove juga memiliki manfaat. Salah satunya pada bagian buahnya. Buah pedada atau bogem ini menjadi salah satu jenis yang paling banyak dimanfaatkan karena tidak beracun. Nah, jadi di sini kita sudah panen buah mangrove. Ada beberapa jenis buah, tapi kita akan panen buah yang jenisnya namanya bogem. Cara panennya itu bukannya di atas pohon, tapi yang sudah berjatuhan di atas tanah. Niku berarti sampun mateng ya Bu. Nah, selain buahnya, ternyata ada juga yang bisa dimanfaatkan dari buah mangrove, yaitu pucuk daun mangrove yang masih muda. Monggo Bu. Bahkan daun mangrove pun bisa ikut diolah loh anak negeri. Dipercaya dapat mengurangi kolesterol, darah tinggi, dan juga asam urat. Kayaknya udah cukup nih, yuk langsung kita olah. Wah, ini kita siap nih. Nah, sekarang aku udah pegang tusukan bambu iki bolo. Itu artinya kita mau masak ikan, tapi dengan cara dibakar. Walaupun cara dibakar ini merupakan cara masak yang sederhana, tapi kali ini ada yang unik dalam peracikan bumbunya. Opo kuwi Tang? Nah, inilah yang bikin unik. Opo kuwi? Jadi daun mangrove ini gunanya untuk menambah cita rasa dan juga aroma masakan. Jadi lebih sedap loh Pip, aromanya wangi. Wis, ayo disiapne kabeh. Monggo Pak.
Kali ini, ikan akan aku olah menjadi ikan penyet sambal mangrove dengan bahan yang sangat sederhana. Yaitu ada ikan, cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, garam, merica, dan daun mangrove tentunya. Nah, biar aku siapin dulu nih ikannya. Aku yang bikin sambalnya yo, dan ibu yang menyiapkan bumbu marinasinya. Ikan yang sudah diiris diberi perasan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Selanjutnya tinggal diolesin bumbu marinasinya. Setelah merata, tinggal kita bakar ikannya. Cukup gunakan bara api saja dan akan matang sekitar 10 hingga 15 menit. Nah, jadi ini sambil kita bakar, sambil kita bolak-balik harus diolesin dengan mentega. Ini gunanya agar nanti matangnya itu merata dan tidak gosong loh, Tang. Ini dia re, ikan bakar sambal mangrove sudah jadi. Walah, wis gak sabar aku. Setelah ikan dibakar, rasanya itu belum cukup. Mumpung lagi di Jawa Timur nih, wajib banget kita penyet dengan sambal daun mangrove. Apa maneh, Bib? Ikan penyet sambal daun mangrove itu merupakan khas daerah Jawa Timur, terutama daerah sekitar mangrove di Pasuruan. Makan ikan bakar pedas-pedas gini emang udah paling enak. Ditambah ikan mujair yang mengandung banyak protein bisa menjadi sumber energi bagi tubuh. Wah. Ikan bakar kali ini emang beda banget rasanya itu. Bumbunya meresap sampai dagingnya, pedasnya dapet, dan ini nih sambelnya. Kalau biasanya sambal itu aromanya terasi atau bawang, kali ini aroma dari daun mangrove-nya kerasa banget, bikin khas tersendiri nih gini, Mbak. Iya, Mas. Wah, yo petang, enak toh? Wah, ayo, yuk, pangan tang, tekno. Nah, ternyata belum banyak yang tahu kalau buah mangrove ini ternyata dapat diolah. Karena memang tidak semua jenis buah mangrove itu dapat diolah, hanya jenis tertentu. Salah satunya ini nih, yang jenis bogem. Wah, kali ini mau kita olah menjadi salah satu minuman khas dari Indonesia. Penasaran toh, Bu? Ya iyalah. Wes, saya durasi ya, Bu yo. Mau kita bikin cendol nih. Dan ini bahan-bahannya. Buah mangrove, tepung beras, tepung maizena, tepung kanji, kelapa, garam, gula merah, dan air kapur. Sini, biar aku kupas dulu buah mangrove-nya. Jadi kalau kita perhatiin, buah mangrove ini hampir mirip dengan buah manggis. Ada mahkotanya, namun ketika kita belah jadi dua, nah, dalamnya itu ternyata seperti ini, hampir mirip dengan jambu, ada biji-biji kecil yang seperti ini. Nah, dan ini nanti bakal kita bikin apa, Bu? Cendol. Cendol dawet. Cendol dawet. Piro? Waduh, gak pakai. Nggak pakai ketan. Oh, aduh, bisa wae, wis gak rampung-rampung iku yo. Waduh. Aku siapkan adonannya dulu nih. Campurkan semua tepung dan beri sedikit garam yo. Jangan lupa air kapur. Buah mangrove-nya sudah selesai ditumbuk. Selanjutnya, buah mangrove disaring lebih dulu supaya biji dapat terpisah. Karena rasanya cukup pahit yo, Rek. Dikasih pewarna biar makin cantik yo. Lalu masak adonan sambil terus diaduk hingga kental. Tuang adonan cendol dan cetak. Kemudian ditekan sampai cendol terbentuk dan jatuh ke dalam air. Proses ini harus dilakukan selagi adonan masih panas yo. Sebelum adonannya menjadi keras.
lengkap rasanya kalau tanpa santan dan gula merah. Biar rasanya makin jos ya. Ini dia cendol mangrove, minuman khas Nusantara dengan buah mangrove di dalamnya. Wah, jadi ya, Bu ya. Loh, itu jadi cendolnya. Oh. Bisa sampean Mas Habib. Ya, Matur ini suwun, kan. Bu. Cendol itu mau diapain juga udah enak. Ditambah buah mangrove yang memiliki cita rasa yang khas dan memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Enak tenan ya. Jadi rasa cendol dawetnya itu manis, seger, gurih, dan teksturnya itu lembut dan juga kenyal. Enak banget ya. Gak cuma enak toh, Tang. Ternyata si cendol dawet ini meskipun itu sudah dari sejak dulu ya, Bu ya, tapi nggak kalah nih sama yang minuman kekinian karena ini selain enak juga punya manfaat, yaitu untuk pereda nyeri dan juga antibakteri loh, Bu. Wah, mantap ya, Bu ya. Iya. Seperti manfaatnya oke, Bu ya. Rasanya enak ya. Hei, susah lagi. Hei, apa gen kue? Waduh. Anak negeri, ada pantun nih. Pergi belajar ke kota santri, julukan lain dari kota Pasuruan. Kembali lagi di jejak anak negeri. Ayo re, kita seru-seruan. Cakep. Wah, lagi seru-seruan bareng arek-arek Pasuruan, yaitu bermain kitiran. Wah, dibuatnya cukup sederhana, pakai bambu lalu dirakit seperti ini nih. Jadi baling-baling, dan ini cara mainnya. Dibawa lari kenceng biar ini muter seser. Wah, seru banget ya. Oh, Selain itu kita akan menjelajah budaya, kuliner, dan juga kekayaan alam di Pasuruan. Wah, seru banget juga, Tang ya. Iya. Wah, karena alam memberi banyak manfaat. Anak negeri, warga Pasuruan yang berada di wilayah dataran rendah menjadikan tambak sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Seperti tambak ikan bandeng ini misalnya. Aku pun tidak mau ketinggalan, terjun langsung mencari ikan bandengnya. Wah, gede-gede nih. Sekarang lagi berada di desa Patuguran, Pasuruan. Nah, di sini tuh terdapat banyak sekali tambak-tambak yang mana itu menjadi mata pencarian mereka. Nah, sekarang lagi ngebantuin ngejaring ikan bandeng ya, Pak ya? Iya, bandeng. Tantangannya ini karena di tambak itu lumpurnya dalam, jadi melangkah itu susah banget. Waduh, Pak. Kesel apa-apa ya, Pak, tapi hasilnya akeh loh, Pak. Oke, enggak apa-apa kesel. Hasilnya akeh. Hasilnya akeh. Waduh, ternyata menjaring ikan di tambak pun tak semudah yang aku bayangkan. Penuh perjuangan di bawah terik matahari dan lumpur. Ada apa nih? Kok ada yang gerak-gerak? Semprol tenan iki, Pak, iki, Pak. Wah, mlebu ning rono ya. Wah, bahaya ya. Bandeng wedok nih, bandeng. Bandeng wedok ya, Pak. Ternyata untuk panen bandeng ada usia tertentunya nih. Wah, gede tuh, Tang, Wah, Tang. Gak cuma mantap. bandeng, Tang, iki lho, Tang. Wah, udangnya akeh, Tang. Lemu-lemu ya. Oh. Jadi di daerah sini bandeng dipanen sekitar usia 4-5 bulan Mas Apip. Oh, iya. Nah ini panjangnya sekitar 30 cm. Gede. Untuk satu tambak seluas 1 hektar itu kita bisa memanen 7 kintal sampai dengan 1 ton bandeng. Wah, kemon iku, Tang. Iya. Hei. Ya wes ayo. Ya wis ya tak gone ngene. Buat tak gone wae ra.
Iki Tang. Wala mbok culno ki ngono, kesel e. Wes aku ae wes, ngono. Aku ae sing angkat kene. Beres. Berat segini aja sih masih bisa aku atasi. Sing penting kita olah aja yuk bandengnya. Waduh. Yang namanya ikan bandeng itu terkenal dengan bandeng presto. Nah, kali ini kita mau olah menjadi salah satu makanan khas dari Jawa Timur, yaitu rawon. Nah, uniknya rawon ini biasanya pakai daging sapi, tapi kali ini pakai ikan bandeng. Wah, rasanya kayak ngopo iku, Bu? Gurih. Oh, penasaran aku iki, dimasak sih pokoknya. Oh, ayo. Membuat rawon bandeng ini bahan-bahannya cukup sederhana loh, Rek. Yang pastinya ikan bandeng, cabai, bawang merah, bawang putih, serai, kemiri, kunyit, daun bawang, daun jeruk, dan tak lupa kluwek. Sebelum dimasak, jangan lupa cabut durinya lebih dulu. Nah, ini bagian aku nih. Tapi diajarin dulu ya sama ibu. Nyatanya duri bandeng sangat banyak hingga cukup mengganggu saat dimakan. Setidaknya terdapat 70 duri besar dan halus di dalam ikan bandeng. Sepertinya aku sudah cukup mahir nih. Jadi, ibu bisa buat bumbu halusnya biar rasanya dijamin lebih enak. Tak ketinggalan bahan khusus yang harus ada dalam masakan rawon ini, yaitu kluwek. Nah, kluwek ini gunanya sebagai aroma khas masakan, memberikan warna dan juga sebagai penyedap. Bukan rawon namanya kalau tanpa kluwek. Oke, langsung aja aku tumis bumbu halus beserta daun jeruk dan serai. Nah, kalau sudah harum, tuangkan air dan tabur daun bawangnya ya, Rek. Terakhir, masukkan bandengnya, kemudian aduk rata dan tunggu sampai matang. Iki loh, Rek, rawon bandengnya sudah jadi. Ke Jawa Timur nggak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi rawon. Di balik warnanya yang hitam, terdapat rasa yang pastinya ecok atau enak. Enak tenan ya, Pip. Boleh gitu. Nah, biar ya. Nah, ini bandeng ini rasanya gurih sampai ke dalam-dalamnya karena bumbunya meresap. Apalagi ditambah dengan kuahnya yang ada rasa gurih, manis, dan sedikit asin ya, tapi jadi perpaduan yang sangat menggoda selera. Waduh, bener banget kuy Tang. Selain enak, ternyata ikan bandeng ini mengandung protein dan juga omega 3. Wah, cocok banget untuk pertumbuhan otak kita, Tang. Ben cerdas mangan bandeng sing akeh, Tang. Iya no, nggih, Bri. Anak negeri, di kota Pasuruan terdapat budidaya buah yang rasanya manis dan sedikit pedas loh, yaitu paprika. Tepatnya di Tutur, Kabupaten Pasuruan. Budidaya paprika ini dilakukan oleh petani-petani muda loh. Salah satunya kelompok tani Al Barokah. Populasi paprika di sini mencapai kurang lebih 100.000. Selain warnanya yang cantik, paprika juga mengandung banyak vitamin C loh. Bahkan lebih banyak daripada jeruk. Wah. Yuk kita petik lebih banyak lagi. Budidaya paprika di sini ditanam di dalam greenhouse. Tujuannya untuk melindungi tanaman dari kondisi iklim yang merugikan bagi pertumbuhan tanaman. Lagi di Desa Telogosari, Tutur Pasuruan. Nah, ini kita lagi bantuin metik paprika, yang mana masyarakat sini itu mayoritas pembudidaya paprika. Nah, sejenis ini, paprika ini masih sejenis terong-terongan. Nah, ciri-cirinya kalau yang masih hijau itu dia masih muda, tapi sudah bisa dikonsumsi. Nah, untuk yang lebih tua, itu yang warna merah atau yang warna kuning, ya Tang ya? Nah, kita ayo tenan ya. Wah, iya. Jadi di sini itu sirkulasi panennya secara bergantian terus-menerus dan tidak mengenal musim, Pi. Ngono to, Tang? Iya, dan kita panennya mulai dari bawah, itu yang sudah tua. Oh. Iki, Pak. Ya cukup burung iki, Pak. Tenan. Wis orane. Nah, ya wis, Pak. Ayo, Pak, go, Pak. Udah banyak nih, saatnya kita olah jadi kuliner yang lezat yuk.
Sekarang kita mau mengolah salah satu komoditi unggulan juga yang ada di Pasuruan, yaitu udang Paname. Nah, kalau biasanya udang itu dibakar aja udah enak. Kali ini kita mau bikin jajanan yang jadi favorit, yaitu siomay. Siomay udang ya Bu ya. Masak siomay paprika ini bahannya sederhana loh. Yang pastinya paprika, telur, bawang merah, bawang putih, merica, tepung terigu, tepung tapioka, dan juga udang hasil tangkapan tadi. Nah, biar aku yang bersihin udangnya dulu aja nih. Siap, aku yang ngurus paprikanya dan ibu siapkan bumbunya, biar Bu enak. Udang yang sudah dibersihkan, kemudian aku haluskan bersama bumbu. Tujuannya agar bumbunya lebih meresap ke dalam udangnya. Nah, ini kita menggunakan bahan dari paprika. Selain sebagai bahan, kita juga menggunakannya sebagai tempat buat siomay udangnya nanti, Pip. Ngono ya. Unik berarti ya, Tang. Iya. Langsung aja kita bikin adonannya nih. Campurkan telur, tepung tapioka, dan tepung terigu. Masukkan juga udang tadi yang sudah dihaluskan ke dalam adonan. Jangan ketinggalan paprika yang sudah aku iris datu. Ini yang unik nih, adonan yang sudah tercampur rata kita masukkan dalam wadah dari paprika. Nah, kalau kayak gini sih, wadahnya juga bisa aku makan nanti. Wah, ini lho Bu, apik ngen ngono Bu. Tapi pancen apik tenan lho iki warna. Apa ngenmu bepotan ngono Bu ya? Bu niki Bu. Wah, tetap apik ngene Bu wis. Nah, kene Bu. Mari ngono tak Bu ya. Selanjutnya kukus siomay sekitar 25 menit sampai matang. Wah, iki siomay paprika sudah matang. Warnanya yang cantik dipadukan dengan topping udang. Waduh, nggak sabar. Siang-siang begini makan siomay. Waduh, Rek, mantap Pol. Nah, ini nih, wadahnya juga bisa ikut aku makan. Nah, ternyata selain kandungan gizinya tinggi, rasanya itu loh, Pip. Gurih, udangnya berasa, apalagi nih, aroma dari paprikanya itu menyatu dengan rasa siomay udangnya. Wah, jadi nggak sabar nih buat menghabiskan, monggo Bu. Kudu dintekne Tang iki Tang. Enak ya Bu ya. Sing gawe sapa sih to Bu? Aku. Apa awakmu mek ire-ire iki mau Tang? Ngaku-ngaku ya Bu ya. Anak negeri, seperti nggak ada habisnya hasil bumi di desa Carangwulung ini. Selain ragam keunikan olahannya, ternyata di sini juga ada loh salah satu buah langka yang masih tumbuh subur. Wah, buah apa tuh Mas Afif? Yuk langsung kita datengin kebunnya. Sekarang lagi mau cari buah pala, salah satu buah yang langka, dan ini buah asli Indonesia, namun punya banyak manfaat. Tetap hati-hati yo, buah pala rata-rata tumbuhnya mencapai 10 meteran. Jadi tinggi banget nih pokoknya. Nah ini nih tantangannya cari buah pala. Karena musimnya ini musim hujan, sehingga pohonnya ini dia licin karena ditumbuhin banyak lumut. Selain itu karena medannya itu juga curam, ini cukup berbahaya kalau nggak hati-hati. Di Desa Carangwulung Kabupaten Jombang ini, tanaman pala memang tumbuh tak jauh dari rumah warga. Tetapi tumbuhnya di tempat yang lebih tinggi. Karena sudah dirasa cukup memanennya, saatnya Mas Afif turun dari pohon nih. Walah-walah, baru aja di atas pohon, aku sendiri yang bilang kalau ini tuh berbahaya kalau nggak hati-hati. Lah, malah aku sendiri yang terpleset. Aduh. Untung nggak apa-apa aku yo, Rek. Yuk, lanjut saja. Kita mengolah buah pala.
Masih di Jombang, tepatnya di Carangbulung. Kali ini kita mau mengolah buah pala. Jadi tidak banyak orang yang tahu kalau buah pala ini sebenarnya bisa diolah. Padahal ini salah satu rempah-rempah yang nilainya itu tinggi. Buah pala itu digunakan untuk menambah kelezatan dan juga aroma rasa masakan. Nah, biasanya orang mengenal biji buah pala, tapi kali ini kita akan mengolah kulit buah pala untuk dijadikan Wah, puding ya Bu ya? ya betul. Wis Bu, disiap nih, saiki bareng bareng toh. Yo toh, yo wis yo kene yo. Wah, jadi penasaran kan aku? Gimana yo rasa dari buah pala ini? Bu, ngomongnya buah pala iki iso dipangan langsung ora to? Langsung bisa. Mantap mangan ya. Oh iya, coba. Enak kok rasanya. Wah, ternyata buah pala ini bisa dimakan langsung. Iya rasanya. enak. Rasanya itu sedikit sepet, tapi juga ada pedesnya. Nah, pedesnya ini yang bikin hangat tubuh. Makanya khasiatnya itu untuk menyembuhkan orang yang lagi masuk angin. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat puding pala. Hanya dibutuhkan bubuk agar-agar, gula dan santan, lalu ditambahkan kulit buah pala yang sudah dikupas dan adonan puding siap diaduk di dalam tungku. Saat sudah mendidih, artinya puding pala sudah siap dimasukkan ke dalam cetakan dan dicampur dengan pewarna alami supaya tampilannya lebih cantik. Walau memang agak sepet ketika dimakan langsung yo, tapi ternyata khasiatnya tinggi. Tapi ketika diolah menjadi puding, rasa sepetnya hilang loh. Iki lo boloku kabeh, puding palanya sudah jadi. Waduh Bolo, puding pala ini setelah jadi ternyata warnanya itu melebihi ekspektasi saya. Ini warnanya jadi lebih cerah, secerah masa depan yo Tang yo. Nah, untuk rasanya itu manis, seger, dan karena ada topping palanya, wah itu menjadi sensasi tersendiri. Dan daging buah pala itu mengandung minyak atsiri yang sama seperti jahe. Fungsinya untuk mencegah masuk angin, untuk mengatasi perut kembung, dan juga mencegah insomnia. Tetep banget wis enak, manfaatnya wakai yo Tang yo. Sangat di badan ya Ya. Bu. Walah, ini jadi salah satu pengalaman yang gak bisa aku lupain. Desa Carangbulung memang top deh. Makasih ya Mas Afif udah ngajak aku ke sini. Sama-sama Mbak. Memang ya, alam itu selalu memberikan banyak manfaat. Makanya jangan lupa pantengin terus Jejak Anak Negeri karena alam memberikan banyak manfaat.